Teras Dalung sedang menyelenggarakan in-house WSL 1 workshop Stephen Level 1 kerjasama antara Rumah Stephen Banten dengan sekolah Ikro TK dan SD. Saat ini Om Ben sedang manggung, nanti akan saya liput semuanya, akan disiarkan langsung sesi 1 ya, yaitu Stephen gue banget, kekuatan kelebihan konsep Stephen. Teman-teman, ini saya perlu sampaikan di awal bahwa ini adalah model baru dari kami Rumah Stephen Banten, menyosialisasikan Stephen ke sekolah-sekolah dengan cara sekolah-sekolah yang sudah tes Stephen, guru-gurunya kita edukasi dengan dengan program spesial itu in-house workshop Stephen Level 1. Oke, kita akan lihat tampil Om Ben, dan ini sudah disiapkan di Teras Dalung nih. Jadi enak banget ya buat meeting-meeting, tempatnya buat lesehan, dan di daerah atas kita akan lihat adalah tempat trainingnya. Oke, ini panitianya. Oke, ini kita akan ke atas. Liput. Kalau profesi dibayar dan dibayar, dia akan melakukan dengan ikhlas penuh hati. Karena apa? Profesi tersebut yang pertama, pilihan peran. Kita milih peran sebagai apa? Guru, itu adalah profesi. Maka dari bangun tidur sampai mau tidurnya lagi, sampai menjelang aja, nggak ada yang disebut dengan mantan guru. Betul? Itu adalah profesi. Yang kedua, satu pilihan peran, Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Aduh, siapa lagi yang mau saya ajak, siapa lagi mau saya ajak perubahan. Kita dulu kayak gitu ya. Yang ketiga adalah sekaligus menghasilkan. Nah, saya dapat dua doang, panggilan hidup, panggilan jiwa, pilihan peran. Tapi kadang-kadang menghasilkan, kadang-kadang enggak, training kayak gini. Makanya saya di yang nomor 3 ini, saya jadikan kerjaan aja deh di tempat lain, di percetakan tersebut. Karena kalau saya ngambil di sini takutnya ada gimana gitu, bayarannya berapa, udah gitu ya, udah terdistrak lah. Clear ya? Yang bagus adalah pekerjaan dan profesi harus nyambung, tapi pun nggak apa-apa ya. Saya nyari duit di sini, nyari kebahagiaannya adalah di Stephen ini. Kenapa? Begitu saya ketemu banyak orang, energinya masuk semua untuk saya bawa ke rumah, untuk saya curahkan di rumah. Kenapa saya curahkan di rumah? Saya capek di rumah. Kenapa? Istri saya sensing, anak saya thinking 2. Otomatis saya full support ke mereka kan. Terus saya ngambil energinya dari mana? Saya harus keluar. Kumpulin sebanyak energi saya. Bertemu banyak orang, dari situlah pulang-pulang itu udah senyum, nggak marah-marah lagi gitu. Kalau di rumah aja bete. Kenapa? Orang feeling kalau nggak ketemu orang, bete. 2 tahun saya training dengan Zoom, aduh nggak gue banget. Kenapa? Nggak ketemu orang. Saya bakal pilih di sini. Angkat tangan, 1, 2. Kayaknya sering ketemu ya, Ibu saya dulu di TKP ya. Itu sejarahnya tuh. Salah satu saksi sejarah saya di tahun 2017-an. Saya di mana, di Geraha Asri begitu ya. Di Geraha Asri dulu ya, TK ya? Oh iya. Itu. Jadi, oke. Udah ya, cukup kenalannya ya. Nomor saya satu-satunya ini. Ini media sosial saya. YouTube yang nggak dipasang, ya cari aja kan, ketemu udah pasti. Oke, hari ini kita kan belajar Stephen ya. Nah, tapi saya mau panesin lagi nih. Tadi manajer apa kabar hari ini? Jawabnya apa? Sukses, mulia, yang kenain kiri kanan. Ya, seperti bernapas kata pengajar. Jangan ditahan, tapi keluarin. Sukses, iseng banyak mungkin, bagiin, mulia gitu ya. Namanya mulia itu kan dibagiin kiri kanan supaya keberadaan kita adalah bermanfaat bagi banyak orang. Oke, apa kabar Anda hari ini? Sukses, mulia, bahagia. Sekali lagi ya, apa kabar Anda hari ini? Sukses, mulia. Kurang kompak. Selamat pagi. Sukses. Selamat pagi ya, bukan ini ya. Oke. Baik.
Saya berharap di sini tadi dapat info dan dipositifkan oleh infonya dari Bu Ana, semua sudah tes TV. Sejak kapan itu? Sejak di Ikro ya? Oke, saya nggak nanya satu-satu kak sejak kapan di Ikro-nya. Tapi yang pasti semua sudah dites TV. Siapa yang sensing? Thinking? Intuiting? Feeling? Udah cukup sama segitu ya. Insting Oh insting ada, mana yang insting? Oh, Awas dimakan Obed. cuma satu ya. Berunding insting lagi. Iya, Pas pas banget. banget. Powerful. Ibu thinking? Iya, dunia itu. Miss atau Mister atau Miss aja ya? Oke. Yang thinking mana lagi tadi? Oke. Hitam ya? Kenapa sih hitam ngomong itu? Entar nanti ada. Apa warna dia? Yang Ibu feeling ya? Oh, siapa saya? Oke. Yang sensing tadi mana? Oke. Intuiting? Oke, ada yang biru-birunya ya. Terus insting kuning, sensing sudah. Oke, baik. Secara tidak langsung mungkin sudah dapat apa itu sedikit dari Bu Ana ya. Pernah kan dijelasin? Per kelas atau per personal? Satu kelas gini atau personal? Per kelas ya. Kita dosa ada kalau gitu. Gak apa-apa ya. Oke, Steven, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Kalau ada teman-teman atau ada orang luar tanya, hasil tes Steven kamu apa? Jawabnya cukup sensing. Tapi kalau personality genetiknya apa? Baru diikuti dengan belakangnya. Ada introvert dan extrovert. Ya. Nanti kita bahas ya. Oke, ada sebuah pernyataan di sini. Berbuat mulia lebih mudah saat sudah sukses. Betul? Betul? Jangan berbuat mulia dulu tapi belum sukses, bikin masjid tapi nyari sumber di pinggir jalan gitu ya, minta dana kayak gitu kan, gak enak kan ngeliatnya ya. Coba kalau udah pada sukses, ya sudah tinggal kamu mau nyumbang berapa, langsung disumbang gitu kan, gitu ya. Oke, itu salah satu contohnya. Berbuat mulia lebih mudah saat sudah sukses. Steven itu adalah sebuah jalan, bukan cara, jalan untuk sukses. Ini jalannya begini. Ibarat kita kalau mau mencari gedung, gedungnya yang itu tuh, ini kali gedungnya kita naiknya pakai apa? Ada lift, ada tangga, ada terjun dan sebagainya, pokoknya nyampe ke gedung itu. Tapi begitu kita sudah sampai ke gedung itu, lah ini kan bukan gedung saya, turun lagi gitu kan. Naik tangga terjun pakai lift itu adalah cara. Gedung sendiri itu adalah jalannya apa, identitas gedung tersebut kita kan nggak tahu ya. Nah Steven itu ibarat ini gedung kamu yang ini. Caranya ya kita sediain juga di Steven. Caranya jangan pakai tangga, lompat aja. Kenapa? Karena punya potensi fisiknya bagus dan sebagainya. Terus yang ini bagaimana? Terjun aja. Masing-masing punya cara. Tapi yang penting tahu dulu gedungnya yang mana. Bayangin kalau nggak tahu ada 10 gedung, ada 100 gedung, mau coba-coba? Berapa biaya coba-coba? Berapa waktu yang dihabiskan oleh kita? Istilahnya di kita adalah stupid cost. Berapa biaya kebodohan yang kita habiskan? Saya 40 tahun baru dites TV. Itu pun mungkin datang apa namanya? Saya pengen berubah, ya Allah gimana datangkanlah perubahan itu buat diri saya. Kenapa? 40 tahun kok gini aja gitu ya. 14 tahun saya kerja di Dakyat. Pada saat umur 40 tahun saya keluar. Posisi sudah enak, karyawan walaupun karyawan posisi sudah enak, pokoknya kerjaan enak aja, punya anak buah di tenaga IT dan sebagainya. Tapi bukan ini yang cari kok, nggak ini apa namanya, nggak enjoy, nggak puas gitu ya. Dan akhirnya apa? Saya mencari kepuasan di luar. Iya, saya mencari kepuasan di luar, betul itu. Jadi begitu cekro. Jam 9 sudah say hello ya. Saya keluar. Kemana Pak? Ke lapangan. Ya, kerja. Saya kan kalau nggak ada problem ya nggak ada kerja gitu kan. Sebagai seorang programmer bikin program sudah selesai ya sudah gitu kan. Tinggal maintain. Ke lapangan. Tidak ke lapangan tetapi ke rumah. Ke rumah tidur.
kok gini amat, oke lah saya punya keahlian videografi, fotografi dan sebagainya, saya bikin percetakan. Bertahun-tahun saya jam 9 masuk, cek roll dan sebagainya, keluar ke percetakan saya. Terus aja gitu. Mungkin di situ yang membuat hidup saya kurang berkah. Kenapa? Korupsi waktu ya. Harusnya di situ di tempat kerja, tetapi saya mendua gitu kan. Boleh ternyata mendua itu ya. Memempat harusnya. Enggak, artinya mendua di sini dan di sana enggak boleh. Terjadi apa namanya ya? Jadi tadi perselingkuhan. Enggak berkah akhirnya. Kecuali ketahui gitu ya. Sukses mulia is a lifestyle. Gaya hidup kita adalah sukses mulia. Kita yang sukses dengan hartanya, terus tahta, terus kata, cinta, dan bahagia. Ya, itu adalah gaya hidup. Orang sensing harta, maka saya bisa ngomong Anda wajib menjadi orang kaya. Bagi sensing itu wajib. Kenapa? Karena letak kebahagiaan orang sensing adalah pada saat ngawur duit. Percaya? Bener ya? Kalau udah uang banyak, yes, sus, gampang sekali. Itu terjadi pada anak dan istri saya. Makanya saya dulu capek. Makanya saya keluar dari sebanyak mungkin buat membahagiakan anak dan istri. Bagaimana caranya? Kasih duit sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah begitu, banyak duit, nggak pernah sakit itu. Benar. Tapi begitu nggak ada duit, galau mereka. Itu di awal-awal saya ke Stephen ya. Setelah sini karena itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya kurang puas juga dia karena duitnya kurang banyak. Dia mencari kepuasan lagi dengan jualan online. Itu sekarang jualan online. Jualan apa? Jualan baterai saya tersebut. Hadiah dari teman saya yang membantu dia untuk mengupgrade dia gitu ya. Mau dijadiin manajer, direktur nggak mau, saya nggak mau kerja sama orang lain gitu kan. Saya mau kerja sendiri. Terus mau apa om? Ya udah aja, yang penting kamu udah bisa jalan, baterai sudah berkibar, ya sudah saya enjoy, itulah tingkat keberhasilan saya gitu kan. Bingung dia. Oke, gini aja deh, karena saya punya keahlian desain, percetakan juga punya. Semua produk Batrisia yang sekitar berjumlah 100 lebih, desainnya om yang bikin ya. Wah, dan sekalian cetaknya. Itulah mungkin berkahnya. Saya nggak bisa disetir, cuma kamu pesan apa saya bikinin cocok, cetak, beres gitu kan. Orang feeling kadang-kadang gitu. Nggak mau nggak mau diatur, pengen ngatur. Siapa lagi yang saya delegasikan tugas? Itu orang pilih bagaimana ya. Oke. Nah, orang sensing harus menjadi orang kaya. Ya, ya berdoa aja dari sekarang. Insya Allah saya menjadi orang kaya. Kenapa? Letak kebahagiaan saya pada saat saya berbagi. Dermawan. Orang sensing itu adalah dermawan. Orang thinking, mana orang thinking? Coba ini. Kayak gini. Ya, pokoknya kita gini dulu ya. Coba. Sekarang, nah gini teman. Tunjuk aja ke siapa? Wah, itu orang thinking terus bisa gitu. Nah, itu jadi apa itu kira-kira? Pemimpin. Maka orang thinking pastikan telunjuknya sakti. Mana orang thinking? Jangan gini ya, tapi gini. Harus gini, harus lihat. Yang paling tegas itu apa? Tunjukkan. Itu orang thinking itu tegas, lurus gitu kan ya. Terus kalau udah ngomong udah jelek, ngomong itu jeleknya artinya bukan jelek hati tapi stempel. Salah, benar. Jangan kayak gitu. Kok kayak gitu? Protes aja orang gitu. Salah dikit itu miring dikit tuh benerin. Oh ada. Ketemu aja yang kecil-kecilnya. Betul? Orang thinking ya? Contohnya siapa? Buana? Gitu kan? Perfeksionis banget. Ya kan? Itulah orang thinking. Nah, enaknya sedikit kayak gitu kalau kita sudah paham. Oh, orang sensing. Orang sensing itu butuh banyak duit, royal dan sebagainya. Tapi kalau diem aja, bukan duitnya, gitu. Kayak gitu ya. Orang thinking, dia cerewet, dia detail banget. Itu orang thinking. Kalau kita jatuh thinking kan kita banyak permakluman kan.
nggak baperan gitu, betul? Oke, pikiran saya orang tinggi. Maka sebelum menghadap dia, saya siapin semua data, semua bahan-bahan yang akan saya omongin ke dia. Kenapa? Karena ditanya balik sama dia, Mas. Ini dari mana asalnya? Kenapa begini? Kenapa begitu dan sebagainya? Maka kenapa begini, kenapa begitunya kita siapin. Kalau kita menghadapi orang tinggi. Itu yang salah satu manfaat kita belajar sedikit. Orang intuiting, malah orang intuiting. Kata itu ilmu. Maka jangan heran di beberapa workshop saya, di beberapa workshop aja orang intuiting itu senang sekali oleh tawaran ilmu baru, dia pasti daftar seberapapun biayanya, semahal apapun biayanya. Tapi itu sesuatu yang baru berhubungan dengan ilmu, dia akan daftar. Karena orang intuiting lebih suka menghabiskan uang di area situ, bukan untuk kesenangan tadi beli baju, gitu, beli sepatu, foto dan sebagainya. Beli siapa dong? Tapi kalau orang intuiting kebalikannya, dia berinvestasi dari sini buat ini, buat knowledge dia. Buat apa sih? Buat kata atau ilmu, buat karya. Orang intuiting itu di karya, ya. Hati-hati kalau orang intuiting udah mirip-mirip nih. Itu dia sebentar lagi tercipta sesuatu. Ting gitu aja. Dipanggil atau digledek, diem aja. Diem aja gini. Biarin aja, itu lagi roaming ya. Lagi dari sinyal yang mana gitu. Macam orang gitu kayak gitu ya. Dan punya private room sendiri. Nah, kalau saya ditanya private roomnya di mana ya, hanya orang itu yang tahu. Dia mau pergi ke hotel manapun, ke tempat yang nyaman manapun, begitu nyari private room, bukannya ini private room yang saya, maka idenya nggak keluar. Dia balik ke rumah pasti ada private roomnya di situ. Dan itu adalah ide-ide keluar di situ. Betul kayak gitu, penting. Ya pokoknya ada mid time bagi orang intuiting ya, yang langsung roaming gitu, ngirim dikit aja. Oke, intuiting pastikan letak kebahagiaannya adalah pada saat berkarya dan karya tersebut digunakan oleh orang lain, dipakai orang lain. Ya, intuiting kalau nggak berkarya agak repot. Anak ibu apa itu, Bu? Sensing. Sensing ya. Oke, sensing. Penuh warna ya gambarnya. Oke, semua fasilitas dia pengen aja orang sensing itu rasanya. Pensil saya mana ya? Kok mejanya kayak gini sih? Bukunya mana? Oh, ribut dengan fasilitas yang terlihat oleh panca indera. Kalau nggak ada aja satu ribut, belajarnya nggak akan jadi ya. Terus sensing. Ya. Begitu semua udah jadi, tenaganya berlebih, ganggu orang lain akhirnya. Oh, disenggolin kiri kanan. Maka bagi orang sensing, sebelum masuk kelas, siksa dulu. Iya, dia capek. Suruh ngapain kayak. Begitu udah keringat muncul, badannya panas, duduk dia di samping fasilitas sudah tersedia. Ya, jadi jangan heran, biasanya troublemaker di kelas itu salah satunya adalah orang sensing. Kenapa? Karena kelebihan tenaga. Kuncinya apa? Siksa. Nah, ini panasin dulu ya. Oke. Terus orang feeling itu cinta. Pastikan orang feeling banyak temen, banyak cinta. Kalau banyak cinta itu yang ngomong orang feeling bukan? Bukan intuitif. Kalau orang feeling berarti sama dengan saya, terus banyak cinta. Cinta di sini, cinta di sana gitu. Ada lagunya dong? Aduh lupa saya. Tadi itu siapa itu ya? Kakak. Hanya dia. Siapa itu? Monica dia. Ya itu. Siapa lagi? Agnes Monica. Agnes. Ya itulah pokoknya ya. Saking hebatnya orang feeling itu, dia menebar cinta ya. Cintanya di mana-mana. Hati-hati, itu feeling yang apinya merah ya, bukan api biru. Kalau api merah kan kencing baju juga jadi hitam ya. Tapi kalau api biru cepat matang kan. Pastikan feeling kita feeling yang api biru yang memberi manfaat, bukan merusak ya. Karena punya potensi. Orang feeling itu bisa jadi motivator sekaligus bisa menjadi provokator. Bakar itu. Ya, udah nggak usah belajar gitu. Bisa di sekolah keluar semua.
Karena orang feeling ngomongnya bukan dari mulut saja, tapi dari hati. Langsung menyentuh ke semua orang itu. Orang feeling di situ cuma ngomong doang, tapi disuruh kerja, tenang, tanggung jawab. Udah beres lu. Hati-hati. Begitu besok mau deadline baru sibuk semalaman. Nah itu orang feeling. Ya. Nah, kalau orang sensing, orang tinggi nggak boleh kayak gitu. Orang sensing harus dicicil belajarnya dari awal terus. Nah kalau orang feeling emang bagusnya di short menjera, jadi injury time ya. Kenapa? Kadang-kadang kecerdasannya muncul di situ. Ya. Cerdasan orang sensing thinking itu harus dicicil dari awal, diingat di belajarnya. Orang feeling supaya kecerdasannya muncul menjelang deadline. Oke. Ya. Yang terakhir apa? Insting, bahagia. Kata kunci yang paling penting bagi orang insting adalah berperan. Pastikan di mana ada kegiatan di situ ada orang insting yang berperan, bukan baperan. Kalau baperan orang insting ya berarti karena dia nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Karena dia nggak banyak bisa. Maka orang insting pakai kelebihannya yang orang serba bisa. Lihat ya, bisa ini, bisa itu, wah kepake jadinya. Ya, lihat, oke sudah semua. Demikian maksud saya. Harus sukses mulia. Sekarang mana yang lebih cepat? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari jendela kita yang minta. Aja gitu, benar kayak gitu. Tapi begitu, pakai langsung. Bener kan? Pakai tok pakai gitu ya langsung keluar. Mana ada pakai? Kata gitu. Assalamualaikum. Aja kita kayak gitu ya. Itu fenomena banget nih sekarang nih, betul? Oke. Ngomong-ngomong tentang paket, pada saat saya ngirim paket ke JNT atau Lion Pass atau apa gitu ya, kirim paket, apa yang ditanya pertama kali? Isinya apa? Betul? Kenapa dia nanya isi? Supaya handlingnya tepat. Itu isinya kosmetik, awas kalau dibolak-balik nanti pecah dan sebagainya. Maka dia akan tulisin ini bagian atas, regil kayak gitu ya, barang pecah belah. Dari awal sampai akhir ke penerima, dia akan di treatment seperti kayak gitu, nggak akan dibalik, akan dibanting. Ya, begitu. Apa isinya? Sensing. Oh ini harus disiksa dulu nih. Gitu. Ya udah leparin aja gitu ya. Pakai gitu ya, boleh transaksi kayak gitu ya. Tapi begitu ada orang feeling, wah ini hatinya mudah rapuh gitu. Hati-hati, handle with care namanya. Orang feeling ya. Maka disimpan pelan gitu ya. Ada anak feeling, anak cantik, dia peluk, disayang, itu orang feeling. Handle with care ya. Jelas ya? Kenapa kita kirim paket selalu ditanya apa isi paketnya supaya penanganannya jelas dan tepat. Oke. Mengerti kan? Ya, terus kita. Ini pertanyaan besar. Ya. Begitu kita lahir di dunia, gitu ya. Udah tahu belum maksud kita, tujuannya kita hidup di dunia? Belum tahu kan, karena kita masih bayi. Ya. Kalau kita orang tuanya, wajib dan bagi orang tuanya menjadikan dia menjadi seorang apa gitu ya. Jangan heran dia jadi Majusi, Nasrani, tergantung siapa yang menjadikannya. Kita orang tuanya, ya kan? Nah, karena itu adalah titipan, nitip, Allah nitip ke kita, maka kita harus perhatikan ini isinya apa gitu loh. Wajib bagi kita sebagai orang tua, ini adalah masterpiece satu-satunya gitu loh yang diciptakan oleh Allah. Dia pasti punya potensi. Ingat potensi, seperti kata penaja tadi, potensi. Namanya potensi kalau nggak di otak-atik, kalau nggak di treatment, kalau nggak di handle, ya tetap sebatas potensi. Ya, saya berpotensi sholat jamaah 5 waktu tepat karena di pinggir masjid. Tapi apakah saya ke masjid? Ya tergantung. Itu adalah potensi. Tetapi kalau saya berusaha pasang alarm, pesan ke orang rumah, adzan dan sebagainya, langsung tarik saya ke masjid, nah itu adalah usaha kita untuk ke masjid ya.
maka berpeluang untuk potensi menjadi berhasil gitu kan ya, keluar potensinya. Oke, mengertikan yang telah diberikan kepada kita, ya kita harus mengerti bagaimana caranya. Ini Stephen ini salah satu apa namanya ya, jalan untuk kita, tools untuk kita untuk mengerti. Orang thinking punya pola pikir seperti kayak gini, orang feeling punya seperti kayak gini dan sebagainya. Maka itu karena dimudahkan, maka penanganannya pun akan mudah. Yang barang pecah, yang barang pecah belah, karena duduk di apa? Yang pertama ya saya kalau di situ. Di situ nggak apa? Nggak apa-apa. Sini aja ya. Oke. Mau apa aja? Oh iya. Ngiri ya. Oh tadi meja saya. Saya nganan. Oke ya. Karena itu dititipkan, maka kita harus merawatnya dengan tepat. Oke ya? Titipan loh. Kalau istri titipan bukan? Suami titipan ya, istri titipan bukan? Titipan. Titipan bukan? Bukan ya? Anak doang titipan ya. Kalau istri kan ada mantan istri, tapi kalau anak betul ya? Oke. Mana arahnya? Pokoknya kayak gitu lah. Oke. Siapa kita? Who am I? Gimana nggak ngerti kalau kita nggak tahu ilmunya? Ya, ilmunya banyak sekali dengan merenung siapa diri saya ini, dengan coba-coba dan sebagainya. Ya, kok karakternya beda amat dengan kakaknya, dengan adiknya, terus coba-coba kayak gitu. Ya, banyak sekali bertebaran ilmunya di luar. Ya, pertanyaannya. Saya sudah nyoba 40 tahun saya, boleh dikatakan saya ini gampang. Pada saat saya di posisi enak, dalam tanda petik enak itu ya menurut standar pada saat itu, saya sudah, yang saya inginkan sudah dapat semua gitu ya. Tapi kenapa tidak merasa nyaman pada saat itu? Karena saya nggak gue banget. Feeling disuruh tiap hari menghadapi komputer, apa bisa diajak ngobrol komputer? Enggak kan? Maka ini bukan kerjaan gue nih, bukan gak gue banget gitu ya. Disuruh kerjaan selesainya di target 2 minggu, alhamdulillah 2 bulan gitu ya. Suruh beres. Tapi kenapa bosnya nggak marah? Karena saya punya speed yang bisa melunakkan hati, bisa melunakkan hati customer saya yang pesan programnya. Dengan speak yang menyentuh hati. Waduh, kemarin anak saya, bla. Ya sudah, nggak apa-apa Pak, banyaknya sudahnya. Ya, coba kalau dikerjain dalam orang thinking, di schedule, prioritas ini 2 hari, sebulan, 2 minggu. Kalau enggak, aku galau itu. Karena disitulah kredibilitasnya seorang thinking. Kredibilitasnya seorang feeling adalah nyaman bagi orang yang mendengarkannya. Kerjaan 2 minggu, diberesin 2 bulan, tapi kalau dia nyaman, ya sudah, itulah kredibel ya. Ya, hebat orang feeling di situ. Makanya orang feeling kadang-kadang kalau disuruh di kerjaan yang tidak ada orangnya, luar biasa galau. Maka sesekali boleh kerjaan di situ, tapi suruh berinteraksi dengan banyak orang. Kenapa? Disitulah energinya masuk. Ya. Kenapa? Disitulah banyak yang harus mendengarkan omongan orang feeling. Orang feeling itu paling enak kalau omongannya didengar. Dan anehnya orang banyak mau dengar orang feeling gitu loh. Walaupun yang benarnya 5%, 90%-nya bumbu-bumbunya. Itulah hebat orang feeling. Yang 5% bisa jadi 100%. 95% bumbunya. Kayaknya orang feelingnya? Orang feeling? Itu bukan orang feeling. Iya. Kalau dewek. Sudahkah hidup Anda gue banget? Nah ini ciri-ciri yang tidak gue banget. Galau, uring-uringan, hidup yang ngeguring kewajiban aja. Yang penting cekdol, pulang datang cekdol, pulang cekdol, udah ya. Rumput tetangga lebih hijau, melihat ya enak amat sih itu mau kerjanya ya. Padahal nggak tahu ya, rumputnya bisa hijau, siapa tahu dia rumputnya sintetis. Ya kan? Bisa aja kan hijau terus ternyata sintetis. Ya.
supaya hijau terus. Kalau rumputnya beneran, dia pupuk, dia gunting, dia semua, dia siram dan sebagainya. Tetap kalau treatment, kenapa bisa hijau? Karena dia tahu treatmentnya. Nah, sekarang kita kalau melihat rumput tetangga aja hijau, ya kapan kita mentreatment diri sendiri, gitu kan? Itu yang membuat kita galau. Mau dibawa kemana kita, serba tidak puas apapun, ya kok begini sih? Ya ngeluh aja yang ada. Itu ciri-ciri yang kita atau saya nggak gue banget, ya. Terus yang gue banget bagaimana? Ya tenang tapi sukses, tenang aja. Walaupun nggak punya duit, bagi orang ini nggak apa-apa. Yang penting dia punya omongan didengar orang lain. Dia bisa pasang status, banyak yang like. Bagi orang feeling begitu pasang status nggak ada yang like, galau. Bagi orang sensing pasang status langsung pesannya bun, kirim ya. Oh, senang banget itu bagi orang sensingnya. Kalau jualan online banyak yang respon, pesan langsung bunyi lakban. Waduh, bahagia bener ya kalau istri saya terdengar bunyi lakban. Tahu bunyi lakban kan? Istri jualan online ya. Begitu makin banyak suara lakban, berarti makin banyak yang dikirimnya. Semangat bekerja, enjoy. Ya. Dari pagi sampai sore saya bisa ngomong. Kenapa? Karena saya enjoy. Enggak pernah ada yang ngeluh. Saya nanya ke manajer, kenapa saya dapat? Enggak dikasih nggak apa-apa, dikasih alhamdulillah. Kenapa? Enjoy. Karena saya menikmati. Manfaatnya bukan hanya rupiah. Begitu saya pulang saya nambah sehat. Yang menerima manfaat siapa? Orang yang di rumah. Si bapak nama cina dan sebagainya, tetap aja istrinya. Aku takut berapa pak? Oh itu, konsumsi dari istri saya. Ya. Tapi enjoy ya, happy. Saya mencintai hidup saya. Pokoknya nikmat banget deh. Apalagi setelah beres corona ini, mulai banyak nih manggung-manggung lagi, mulai banyak panggilan lagi ya. Kemarin corona bikin galau, luar biasa ya. Ku tahu yang ku mau. Menikmati surga dunia, bahagianya dari dalam, bukan bahagia sintetis ya. Oke, itu yang gue banget. Maka kalau ada tadi Pak Najar, apa kabar hari ini apa? Sukses. Hari ini Stevie supaya lebih gue banget aja ya. Gitu. Ya. Gimana caranya supaya gue banget? Ya kenalin sedalam-dalamnya tentang potensi diri kita. Diri anak-anak kita, diri pasangan kita, diri siswa kita, apapun kenali deh pokoknya ya. Oke. Nih, ini mobil apa nih? Mobil sport, supercar, mobil keren pokoknya ya, mahal. Pasti mahal. Ini seperti itulah kita diciptakan di dunia oleh Allah sebagai masterpiece. Dan sekian ribu jutaan banyak bibit yang dikeluarkan oleh bapaknya, hanya ada satu. Itu siapa? Kita kan? Bayangin, kita adalah salah satu manusia unggul yang mengalahkan jutaan gitu ya. Betul? Ya. Kita adalah masterpiece. Masterpiece hanya sebatas potensi kalau tidak dioptimal. Nah, Stephen salah satunya adalah tools untuk mengoptimizing potensial kita ya. Boleh saya tutup ya? Oh, ya dulu. Oke. Ada bahan bakar, ada mesin, ada performa mesin, dan ada tipe jalan. Mobil ini akan melaju kencang kalau dia punya bahan bakar yang sesuai dengan ini. Punya performa mesinnya pasti, kalau namanya mobil mahal, performanya mesinnya canggih banget, kencang larinya ya. Dan tipe jalannya pun harus dipilih yang mulus sekali, nggak boleh ada lubang-lubang. Baru potensinya melaju dengan cepat. Potensi supercar yang melaju dengan cepat karena punya bahan bakar yang super. Gak mungkin mobil ini diisi oleh bensin oplosan. Ya, gak mau muntah ini mobilnya. Gak akan lari sekencang mungkin. Jalannya udah oke, mesinnya udah canggih banget, tapi bensinnya oplosan. Bisa? Bensinnya yang paling mahal sekarang, pokoknya apalah setelah turbo dan sebagainya, kalau ada solar, ada ekstra dan sebagainya ya. Udah oke, jalannya mulus tapi ternyata mesinnya
luarnya doang yang bagus, mesinnya carry biasa, nggak bisa juga ya. Mesinnya bagus, bahan bakarnya bagus, tapi tipe jalan yang mau ke daerah mana? Tapi saya rasa udah bagus-bagus jalan dia. Udah beton semua. Ya pokoknya ke jalan desa yang banyak lubangnya. Bisa nggak? Udah laju cepat? Enggak. Maka ketiga ini harus kompak, harus saling mendukung. Punya minat, punya jenis kecerdasannya apa, disesuaikan dengan minatnya, dan kita bentuk lingkungannya. Jangan kita ikut lingkungan, tapi kita bentuk lingkungannya. Baru bisa muncul potensi, baru bisa dioptimasi, ya. Oke. Nanti realnya bagaimana? Sensing yang supaya menjadi orang kaya bagaimana? Ya dilatih. Sensing supaya jadi juara kelas bagaimana? Feeling supaya jadi juara kelas bagaimana? Intuiting supaya jadi juara kelas bagaimana? Itu bisa semua. Sehingga tidak ada anak yang bodoh, semua pintar. Oke, ya. Stop galau. Ya, mulai dari sekarang stop galau. Kenapa? Karena kita sudah tahu kehebatan kita, karena kita sudah tahu kelemahan, bukan kelemahan, tetapi apa sesuatu yang harus kita perbaiki, gitu ya, bukan kelemahan ya, saya nyebutnya di sini bukan kelemahan, tapi sesuatu yang perlu diwaspadai untuk diperbaiki ya. Tapi kita lebih banyak berinvest di kelebihannya. Kegiatan sebagai orang thinking, jadi situlah kita habis-habisan. Nanti ke hal-hal yang perlu diwaspadai itu otomatis terangkat, ya. Waalaikumsalam. Apa di meja saya juga apa ya? Oke, ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kenali diri, dan kedua fokus dan optimalkan. Nah, konsep mengenal diri ini, kalau kita lihat, ya, itu ada rumus apa? Rumus namanya rumus fenotip. Fenotip itu keberadaan sekarang, ya. Itu dibentuk oleh 100% fenotip sekarang dibentuk oleh 20% genetik dan 80% lingkungan, ya. Genetik 20%. Modalnya kecil banget ya. 20%. Anda seorang thinking, sensing itu kan 20%, feeling 20%-nya cara genetik. Kalau genetik itu nggak akan berubah, ya. Terus yang berubahnya apa? Ini 80% lingkungan. Saya dari umur 0 tahun sampai umur 40 tahun ditingkingkan oleh keadaan. Ibu saya guru, bapak saya ya biasa, ya karyawan swasta gitu, di wirausaha. Karena ibu saya guru, patokannya, nah, kamu harus di SMA nomor 1, begitu kan ya. Teknik dan sebagainya, ya sudah ikut aja akhirnya gitu kan. Dan saya ST-nya teknik industri. Sebelumnya komputer 3 tahun, kayak gitu ya. Semuanya dunia teknik. Padahal kalau kita tahu saya ini sebagai seorang feeling, ya ngapain saya repot-repot ke dunia teknik? Masuk aja ke dunia sosial, mungkin ke humas, mungkin ke public speaking, ya, public dan sebagainya kayak gitu ya. Maka asal saya lebih muncul gitu. Tapi berhubung saya di teknik kan, yang muncul juga, cuman luar biasa beratnya gitu ya. Begitu masuk ke A1, Masya Allah belajarnya mikir semua gitu ya. Nah, ini saya nggak mikir gitu. Gimana caranya mikirnya adalah supaya saya pergi kerja, saya bisa semua. Saya bangun banyak dengan teman-teman, hubungan dengan teman-teman. Akhirnya pada selesai, saya kan mikir semua gitu. Saya kira feeling gitu ya. Itu berlangsung sampai kuliah. Saya cuma bawa buku 1, begitu duduk manis, absennya sudah diabsenin. Tapi saya banyak menolong teman-teman saya karena banyak keahlian yang saya punya. Tolong bikinin kasir penilai, gampang, keren. Udah dibikinin jadi. Tolong bikinin ini jadi semua gitu kan ya. Dan satu ujian saya duduk manis, ini jawabannya sudah bagus gitu ya. Kalau jelek ya, kalau jelek jangan dicontek. Yang penting lulus ya. Tapi lulusnya pun dengan terpaksa. Kenapa? Ya terpaksa diberesin kuliahnya. Dulu saya masuk ke dunia teknik. Kenapa? Suatu saat kalau saya nikah, nanti di depannya ada gelar insinyur dulu zaman. Keren banget kan? Begitu ada kebijakan ST untuk
langsung berhenti saya kuliah. Kenapa? Tujuan saya kuliah bukan cari ilmu, cari laba, supaya pada saat di kondangan ada insinyur. Ini baru zaman. Begitu ada ST, keren banget. Tidak, saya berhenti kuliah. Tahu jadi. Berhubung dimarahin orang tua, beresin kuliah sayang ya sudah. Gugur kewajiban ya sudah dapat ST. Sampai sekarang nggak pernah dipakai ilmunya. Yang dipakai ilmu komputernya doang. Dan di umur 40 tahun saya nggak pakai lagi semua ilmunya tuh, cuma ilmu saya doang. Saya belajar ilmu baru tentang ilmu people development ini. Maksudnya pengajar setelah 27 tahun nggak ketemu. Dari SMA kita nih kelas 1, 2, 3 SMA kelas. Cuma beliau contoh baik, saya contoh jelek. Ya, kenapa datang karena tiba-tiba itu mungkin jawaban dari doa saya. Datangkanlah seorang yang bisa menolong saya mengangkat. Atau ujung-ujungnya datang. Wah, ente mah nggak cocok nih kerja di dunia teknik, cocoknya di dunia ini. Iya bener, saya pengen keluar, ya ini keluar. Ya korban ini, korban jadi. Alhamdulillah, sejak tahun 2010 itu saya tandem terus dengan manajer. Jadi partner, tidak ada atasan bawahan. Kenapa? Sesama feeling itu friendnya berpartner. Bisa siapapun berpartner. Kalau sesama ya, nah nanti lah kalau di studi bisnis ada itu. Ya. Oke. Ingat, saya ditinggikan 80%. Di titik tertentu saya balik lagi ke genetik yang 20%. Kenapa? Itu nggak akan berubah. Sehingga saya memilih profesor menjadi seorang trainer, saya bakar perahu saya yang udah lumayan posisinya, nggak mau jadi karyawan lagi, saya keluar tanpa pesangon, uji nyali aja. Setelah disetujui istri gitu ya, mau saya bahagia nggak? Mau, saya mau keluar, tapi nggak pakai pesangon. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Ya itu kan manut sama suami ya. Ya, jadi intinya ingat, suatu saat kalau nggak cocok di tingkat tertentu kita akan balik ke tingkat awal. Tahu Sandiaga Uno? Sehebat apa dia? Kaya kan? Kaya raya banget, punya perusahaannya juga banyak. Kekayaannya juga bukan M lagi tetapi T ya. Triliun. Luar biasa kan? Tetapi ingat, di tahun 2000 berapa tuh dia mencalonkan menjadi seorang gubernur wakil gubernur? 16. 2014 16. Kenapa? Dia seorang feeling terpanggil. Saya cuman di sini doang, di perusahaan saya bergunanya. Saya orang Indonesia, saya pengen berguna bagi banyak orang. Maka dia nyalonin gubernur, walaupun dia punya pada saat itu kita sudah tahu dia tadinya pasti RI gitu kan. Nyalon lagi jadi presiden gitu kan. Kenapa sih? Padahal kan hidupnya udah enak dalam tanda petik. Duit banyak, ya kan? Perusahaan banyak, tinggal nyuruh-nyuruh doang. Tetapi aktualisasi dirinya nggak dapet di situ. Maka dia terjun ke politik. Sama sekarang kan? Bahkan udah calon presiden gak jadi, dijadiin menteri mau. Dia nggak mikir berapa yang saya dapat. Gengsi-gengsi enggak, yang penting saya bisa berguna bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Apalagi sekarang dia Menkraf ya. Nah itu kan menebar pesonanya lebih banyak lagi, dia bisa terjun kemana-mana gitu kan. Ingat, pilih tebar pesona di situ doang. Mestinya walaupun nggak punya duit, dia bisa tebar duit soalnya. Ya, bisanya tebar pesona. Oke. Di titik tertentu, lingkungan yang membentuk dia, akhirnya dia kembali ke 20% genetiknya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Coba dari awal gitu ya, kita sesuaikan dengan genetik kita. Ya cepat nyampe puncaknya gitu ya. Oke. Genetik yang 20% ini ya, itu menurut penelitian dia akan mempengaruhi yang 80%. Ya. Law of the vital few yang 20% atau hukum apa Pareto ya? Pareto. Hukum Pareto itu kan yang sedikit mempengaruhi yang banyak gitu ya. Nah, seperti kayak gitu. Jangan kebalik. Seperti saya kemarin sudah kebalik. Dipengaruhi dari dunia luar terus akhirnya dibalik gitu loh. Yang ada apa? Capek. Capek nggak optimal dan sebagainya. Sehingga yang ada apa? Galau. Ngeluh yang ada. Oke, nah yang 20% tersebut itu adalah konsep mengenal diri. Bagaimana sih caranya mengenal diri? Mengenal diri itu banyak sekali caranya ya.
bisa dengan di interview dan sebagainya. Nah, Steven, kita mengenali itu dengan mengenali konsep siapa sih pusat pengendali diri kita. Ada sebuah organ, namanya organ itu adalah otak. Nah, di dalam otak itulah yang mengendalikan semua aktivitas kita, aktivitas rasa, aktivitas berpikir, aktivitas bervisi, aktivitas mendengar, aktivitas gerak, semua dikendalikan oleh otak, ya. Dirinya atau mengenal Tuhannya. Oke. Itu hanya kata mutiara analis ya. Baik. Nah, yang namanya otak, pusat pengendali. Nah, Steven itu mempelajari otak ini, ya. Nah, dipetakan otak ini, dibelah, dipotong sehingga menjadi 5 bagian. Ya, yang sebelah sini punyanya 4, yang dari tulang ekor sampai sini dia punyanya yang 1, yang insting. Kalau sebelah sini apa ini? Kiri bawah. Oke. Kanan bawah. Kiri. Yang bagian bawah ini adalah limbik. Limbik kiri dan limbik kanan punyanya sensing dan punyanya feeling. Nah, menurut peta yang bawah limbik ini dia lebih ke fisik, lebih ke apa namanya? Emosi dan sebagainya ya, rasa dan sebagainya di bawah. Yang atas ini neokortex. Neokortex ini otak mikir. Maka jangan heran. Punyanya siapa ini? Thinking. Ini punyanya intuiting. Dua-duanya tukang mikir. Kalau yang belah bawah, dua-duanya tukang makan dari belakang. Otak manusia, otak mamalia. Sensing dan feeling adalah mamalia. Maksudnya makan dan belakang. Thinking dan intuiting, otak manusia mikir aja kerjanya. Yang satu mikir menghayal, yang satu mikir benar mikir gitu ya. Dan dari situ-situ udah kelihatan tuh thinking kenapa dia suka mikir apapun dipikir. Kalau orang thinking udah langsung alisnya nyambung berbentuk segitiga lagi mikir dia. Kalau orang intuiting miring kiri atau miring kanan lagi mikir juga. Tapi kalau orang feeling garuk-garuk lagi pengen ke belakang. Garuk-garuk sebelah sini lagi pengen makan dalam sensing. Mamalia ya, tahu ya? Otak manusia, otak mamalia. Insting di mana? Nah di sini insting sebagai penyangga mereka. Ada yang menyebut menurut penelitian, menurut ahlinya, nanti saya sebutnya, bukan saya ngomong ya Bu ya, otak reptil ini, insting. Dia bekerja secara insting. Jangan lewat situ, nanti macet. Lewat sini aja. Insting itu bicara. Kalau insting kan, insting nggak bisa diomongin. Ini dapat dari mana sumbernya? Dia punya bisikan atau punya sinyal ya, langit yang lebih tajam dibanding orang lain. Itu insting ya. Oke. Insting cuma satu ya? Ya, betul. Di mana-mana orang insting itu melompat ya. Sedikit. Jadi kan ada apa-apa ya. Kalau perlu difigurain biar keras enggak. Oke. Nih. Steven pada saat merespon sesuatu, maksudnya pada saat kita merespon sesuatu, itu sebenarnya ada beberapa strata, ada beberapa tingkatan ya. Ada beberapa tingkatan dalam meresponnya. Kalau saya dari bawah ke atas ini dulu tingkat respon. Begitu kita ada kejadian apapun akan direspon. Respon pertama adalah golongan darah. Golongan darah yang kita kenal adalah O, AB, A dan B ya. Golongan darahnya O, siapa golongan darahnya O? Respon pertamanya dia berlaku sebagai feeling, walaupun thinking, tapi saya punya perasaan. Namanya respon, sesaat aja respon, hanya sesaat, berarti palsu. Maka ingat, pada saat mengambil keputusan jangan pakai respon. Ya, pada saat mengambil keputusan jangan pakai respon. Kenapa? Karena ini adalah sesaat aja. Naik ke yang atasnya. Kapasitas hardware makin besar lingkar kepalanya, makin otaknya makin gede, berarti makin cepat kerjanya.
yang orang nyebut genius. IQ tinggi, tinggi ini dari lingkar kepala. Makin gede kepalanya, biasanya makin encer, makin cepat prosesnya. Sama dengan mesin, cc-nya 100, 1500 dan sebagainya. Itu adalah kapasitas hardware. Naik lagi ke atas, ya. Ini udah gugur, nggak bisa diolah, naik lagi ke atas. Drive kecerdasan, introvert dan extrovert. Kalau extrovert itu distimulan dari luar, introvert diolah dari dalam. Ada bahasa tersendiri nanti ya. Naik lagi ke atas, baru pakai mesin kecerdasan. Orang sensing akan mengambil keputusannya berdasarkan untung rugi. Untungnya apa ya? Ruginya apa ya? Orang thinking akan mengambil keputusan berdasarkan ini dasarnya apa? Ditelaah sama dia, diolah, dipikir lagi. Sehingga lama gitu ya. Karena dia diproses lagi. Orang intuiting dibayangin kalau saya ngambil ini tuh diprediksi. Bagaimana manfaat dan tidaknya terus diprediksi gitu ya sama orang feeling. Sama orang intuiting. Sama orang feeling. Dia lebih nggak objektif. Enaknya ya buat saya. Si itu mau awalnya begini, lebih nggak mau lah gitu. Nggak objektif banget ya. Orang feeling. Gimana? Hati, main hati. Ya, makanya kalau untuk supaya apa namanya permintaan kita disetujui oleh orang feeling, mainkan hatinya. Jadi sebelum pinjam duit orang feeling cerita dulu yang mau iba-iba pinjam duit sama kita kasih. Ya, siap. Ya, karena dia ngambil keputusannya pakai hati, mainkan hatinya. Keputusan orang sensing, mainkan untung ruginya. Kalau ke orang feeling, mainkan. Kalau ke orang insting, mainkan semuanya. Tergantung situasi, artinya buat dia kepake aja. Kamu mau nggak punya perang ini dan lain-lain, atau minta tolong aja. Cuma satu kata sakti yang akan menyentuh ke orang insting adalah tolong. Jangan nyuruh, tapi tolong dong. Udah langsung tuh. Apa yang bisa saya kasih? Orang insting ya. Tapi kalau orang sensing enggak dong, tolong dong. No way. Wanipiro. Nah itu sensing. Pastikan sakti wanipironya ya. Wajib bagi orang sensing harus punya mindset wanipiro. Kata orang jelek banget. Enggak, bagi orang sensing itu keren banget wanipiro. Kenapa? Dari situ dia dapat banyak duit untuk bagikan lagi. Nah, keren kan? Yang nggak boleh itu orang sensing nggak punya duit. Ya. Ingat ya, mesin kecerdasan main pada saat tingkat-tingkat tertentu yang tingkat kesulitan yang lebih tinggi gitu. Sedekah 1000 orang tinggi nggak ada masalah. Golongan darahnya main. Bapak ibu golongan darahnya, sedekah 1000, pinjam duit 1000 boleh, pinjam duit 5000 boleh, pinjam duit 10.000 boleh, 100.000 ya sudah nggak apa-apa. Pinjam duit 10 juta, thinkingnya main. Artinya thinking main ini. Apa 10 juta? Emang mudah nyari 10 juta uang sudah analisa. Ya sebagainya. Nah ini kan dipinjemin ya. Beda. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah jenis kelamin. Semua pria thinking dan wanita, semua wanita adalah feeling. Yes. Ya. Itu sudah tuh. Setingking-tingkingnya wanita tetap feeling pada saat karena ya, tapi feeling-feelingnya pria tetap dia thinking. Mikir juga kan? Betul kan? Makanya yang paling tinggi adalah jenis kelamin. Ini yang pertama, kedua, tiga. Ini semua ikut ujian nggak? Nggak semua. Nggak semua. Nggak semua. Ada berapa orang? 6. Lima, satu ada. Ya. Ya ini ujian ada ya, ntar ya. Oke. Nah, kita flashback ke belakang. Dari mana sih ilmu sedikit kata asalnya? Pak Farid ini menemukan ilmu sedikit dari mana? Dari buku Kubik Leadership yang pertama, ini di tahun 2006 ya? 2006. Karena Pak Farid dan teman-teman ini bergerak di bidang HRD, Human Resource Development atau People Development, untuk
profiling orang supaya trainingnya lebih mudah di delivery, lebih mudah disampaikan, maka perlulah mengkotak-kotakkan orang atau mengelompokkan orang. Inilah. Jadi kalau orang sensing menyampaikannya begini, orang sini menyampaikannya begini dan sebagainya. Ya. Di buku ini sudah ada. Dia membuat training berdasarkan konsep Steve, ya. Belum ada instingnya, masih Steve. Nah, baru di tahun 2010 ketemu soal insting. Itu setelah melakukan penelitian terhadap istrinya. Ini jenisnya kok nggak masuk kemana-mana ya? Ternyata ada satu lagi namanya tipe insting. Dan itu sudah fix ke 5 ya. Nah, dari mana sih asal kata sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting? Ini Pak Farid, karena beliau adalah praktisi di bidang HRD, dia meneliti tentang ahli-ahli sebelumnya. Yang pertama adalah Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ini adalah penemu teori fungsi dasar. Jadi otak ini mempunyai fungsi dasar. Gitu ya, cara menghafalkannya. Fungsi dasar itu punya Carl Gustav Jung. Namanya fungsi berarti setiap otak itu mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi penginderaan. Nih, fungsi penginderaan apa ini? Sensing. Fungsi berpikir. Nih, punyanya siapa? Karena otaknya ada di sini. Ini otak mikir. Fungsi merasa. Nih, fungsi apa lagi, satu lagi, intuisi di sebelah sini. Teori tentang fungsi dasar adalah punyanya Carl Gustav Jung. Ini punya sensing merah, ini punya thinking hitam, hijau feeling, dan biru adalah intuiting. Insting belum ada, ya. Nggak tahu masuk ke mana gitu insting menurut Carl Gustav Jung. Yang kedua, Carl Gustav Jung tentang fungsi dasar, kalau Ned Herman tentang belahan otak. Kalau otak dibelah kiri dan kanan, dibelah atas dan bawah, nah itu punya namanya ada limbik, itu punyanya yang bawah. Terus cerebral atau neokortex adalah yang atas. Ada limbik bawah, limbik atas, ada limbik kiri, ada limbik kanan, ada cerebral kiri, cerebral kanan. Ya. Oke, ini namanya teori belahan otak, membagi menjadi 4 kuadran. Dan Herman belahan otak. Kalau tadi kan Gustav Jung apa? Fungsi dasar. Oke. Satu lagi teorinya tentang strata. Itu Paul MacLean ya. Nah, ini tadi yang saya sebutin tadi. Ada otak insani, ada otak mamalia, dan ada otak reptilia. Tidak perlu syari banget otak reptilia ya. Otak insani itu punyanya thinking dan intuiting. Mamalia punyanya sensing dan feeling. Sedangkan yang otak reptilia punyanya insting. Karena sesuai dengan tadi fungsi-fungsinya. Insting lebih banyak merespon dengan instingnya. Ya. Insting susah dijelaskan ya. Ini dapat dari mana sumbernya? Nggak bisa, itu adalah sinyal gitu loh. Sinyal twing gitu ya, langsung tahu tiba-tiba spontan banget gitu ya. Oke. Nah, teori Stephen adalah sintesa dari teori-teori yang ketiga tadi, yang punyanya Carl Gustav Jung, Dan Herman, dan Paul MacLean. Disintesa lah oleh Pak Farid ya. Ada sensing thinking, ada limbik kiri itu, ada mulai dan sebagainya. Maka di Stephen dikategorikan kalau sensing itu adalah limbik kiri atau otak mamalia. Orang thinking adalah neokortex kiri atau otak insani, dan insting adalah cerebellum atau otak reptil. Ya. Supaya manusiawi, insting yang reptil itu tidak dipakai, artinya dipakainya kata insting ya. Nah, insting tersebut dimasukkan oleh Pak Farid di bukunya yang kedua di tahun 2010. Setelah dia meneliti istrinya, kok ada yang kurang ya katanya gitu. Bagaimana sih ini nggak masuk sini, nggak masuk sini? Maka itu disebut dengan insting. Orang yang serba bisa, dia disebut tinggi ada, disebut feeling ada,
disebut apa lagi? Intuitif ada dan sebagainya. Seperti kita ini adalah semua diinstingkan. Setuju? Setuju. Coba masuk di SD review dari SD, SMA sampai kuliah, semua dari kita dan diinstingkan. Harus bisa manjat, harus bisa berenang, harus bisa merayap, harus bisa terbang, harus bisa lompat, harus bisa lari, betul? Betul? Setuju nggak? Ingat nggak waktu SD? Oh hari ini kita belajar olahraga, hanya sebagian yang sama. Tapi semua harus, walaupun dengan berat hati. Oh hari ini belajar matematika, hanya beberapa orang yang seneng banget. Tapi semua harus. Iya kan? Sampai sekarang kita masih tetap di insting. Nah, sehingga mohon maaf, apakah banyak yang muncul? Iya. Tidak. Seharusnya, oh ini jenisnya ikan, disuruh ngapain? Nah. Burung, disuruh apa? Tupai. Itu harusnya ya. Betul? Steven sudah jelas. Ini jenisnya burung, ikan, tupai, harimau, macan, dan sebagainya. Ya treatment sesuai dengan jenisnya. Ya, oke. Nah, inilah Stephen dia menggunakan kata insting untuk otak reptil. Insting ya. Bayangin kalau instingnya tidak diganti menjadi insting gitu ya. Otak reptilnya diganti menjadi insting. Bukan Stevie dong. Stevie yo. Kan gak enak banget Stevie. Dan nggak manusiawi banget gitu ya. Nyebut istrinya sini reptil gitu ya. Oke. Stephen itu sebenarnya hanya menjawab dua saja. Begitu dites dengan sidik jari kita, hanya dua jawabannya, belahan mana dan lapisan mana. Ujian ada ini. Plak dibelah. Oh, lapisannya sebelah kiri. Kirinya mana? Kiri atas. Oh, itu. Terus lihat lapisannya, abu-abu atau putih? Oh, abu-abu berarti ekstrovert. Oh, putih berarti introvert. Itu doang. Taunya dari mana? Diidentifikasi dari sidik jari. Sidik jari, walaupun ini adalah unik, tidak sama semua orang, tetapi dia mempunyai pola. Nah, pola-pola itulah ibaratnya ini adalah peta dari otak kita. Kenapa kiri dan kanan harus dites? Ibaratnya ada kelemahan dan kelebihan. Kalau di sini nggak muncul, di sini berarti ada gitu. Ini kekuatannya. Nanti menuju di sebelah mana? Nah, itu ada rumus-rumus dapur sendiri dari Stephen ya. Gimana caranya mendeteksi ini? Karena ini punya pola. Pola itulah yang dibaca. Ya, oke. Jadi Stephen hanya menjawab dua saja, belahan mana dan lapisan mana. Belahan itu adalah sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Kalau lapisannya adalah introvert dan extrovert. Clear ya? Oke. Kenapa sih harus Stephen? Simple. Bayangin, saya bicara di depan ribuan orang, jutaan orang. Karena saya tahu Stephen, berarti saya ngomongnya cuma lima model aja deh. Model dengan sensing harus gerak-gerak, harus banyak teriak-teriak, harus banyak malu dan sebagainya. Model dengan run thinking harus banyak data, literatur, referensi dan sebagainya. Orang feeling harus banyak cerita-cerita yang menyentuh hati. Orang insting, intuiting harus banyak yang menginspirasi dan sebagainya kayak gitu. Sehingga terakomodasi gitu semuanya. Bayangin kalau seorang feeling cerita dia sepanjang jalan. Saya tuh cerita banget, pada ilmunya kata orang tinggi gitu kan ya. Kok nggak menginspirasi banget kata dan sebagainya kayak gitu ya. Bosan nama sih diem aja kapan geraknya gitu bagaimana sensingnya. Nah, simple, kita bisa mengidentifikasi jutaan orang cuma 5 kelompok saja. Dan hebatnya Stephen, simple yang lainnya adalah dia bisa menentukan sebelah mana otaknya yang paling aktif di antara yang lain. Orang sensing berarti dia yang paling kuat di sini. Letaknya di sini gitu ya. Orang feeling ini, intuiting ini, sensing thinking ini. Yang kedua, akurat. Itu tadi, bisa tahu letaknya di mana. Mudah mengidentifikasi, itu simple, akurat. Tadi letaknya sebelah mana. Yang ketiga adalah aplikatif, bisa diterapkan di mana saja, di bidang apa saja. Multi angle field. Bangun tidur,
Sampai tidurnya lagi kita mempunyai aktivitas. Aktivitas tersebut banyak sekali. Kalau untuk aktivitas anak, bagaimana pola asuh? Berarti pakai Steven parenting. Bagaimana pola asuh orang tuanya yang sensing, anaknya yang thinking. Itu ada matriksnya. Bagaimana cara bicara? Saya feeling, anak sensing. Saya feeling, anak thinking. Itu ada cara-caranya. Itu pakai ilmu Steven parenting. Cara mengajar, ilmu Steven teaching. Kalau sebagai siswa, cara belajar, Steven learning. Cara berkama sutra dengan suami istri, ada namanya Steven couple. Ada suami istri. Kama sutranya. Saya sensing, saya feeling, istri feel sensing. Itu ada. Bagaimana cara itunya aja. Kama sutra tahu nggak sih? Kama sutra aku nggak banyak yang tahu. Beberapa yang tahu. Intinya semua ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Artinya bisa dipelajari dengan Steven. Metode lain itu lebih ke hardware. Cuman letaknya aja di mana. Kapasitasnya berapa. Kalau Steven bukan hardware tetapi software. Dia yang menggerakkannya apa gitu loh. Sistem operasi ya. Kalau hardware itu kan Android. Android itu adalah operating system. Handphonenya itu adalah fisiknya, memorinya berapa, RAM-nya berapa, itu adalah hardware. Nah kalau Steven bukan itunya, tetapi Androidnya Android berapa. Terus kalau dia dipasang di iOS, pakai Apple bisa nggak? Nggak. Itu adalah iOS, Android, dan operating system yang mengoperasikannya. Tetapi kalau fisiknya, itu adalah hardware-nya. Tes-tes yang lain hardware, kalau Steven adalah sistem operasinya. Ya, bisa dipakai dimanapun. Spiritual, couple ini tentang pasangan suami istri. Suri rumah, bagaimana menjadi suri, permaisuri. Siapa itu? Ibu di rumah. Ya, parenting, bagaimana pola asuh dari seorang kepala keluarga atau bukan kepala keluarga, di sini adalah parent leader, ya, terhadap anak-anaknya. Steven Health ini adalah Steven tentang kesehatan. Orang sensing punya organ utama, namanya adalah lambung. Maka hati-hati dengan lambungnya. Treatmentlah lambungnya sebaik mungkin. Jangan terlalu banyak makan, jangan kekurangan makan. Kurang makan itu akan berpengaruh terhadap semua penyakit. Orang sensing batuk berarti kurang makan. Contohnya begitu ya. Orang thinking, organ utamanya adalah ginjal. Ginjalnya bermasalah. Walaupun dia batuk, berarti ginjalnya yang bermasalah awalnya. Kurang minum dan sebagainya, terlalu banyak dulu dan sebagainya. Ya. Karena organ utamanya adalah disitulah kekuatan sekaligus kelemahannya. Orang intuitif adalah levernya, hatinya. Hati, lever ya. Di situ fungsinya lever sebagai apa? Toksin apa? Penyaring ya, racun ya. Maka jangan terlalu tidur larut malam. Hati-hati dengan makanan-makanan. Nah di situ. Orang intuitif batuk, ya ini hati-hati di sininya. Ya hatinya. Gitu. Orang feeling, paru-paru. Hati-hati dengan orang feeling. Paru-parunya sekaligus kekuatan sekaligus kelemahannya. Ya. Maka di situ perlu dijaga paru-parunya. Orang insting jantung. Maka jangan dibikin kaget orang jantung. Bikin yang adem, bikin yang tentram. Itu nyaman banget bagi orang insting. Orang insting nggak suka dengan kegaduhan, ya, gitu ya, orang insting ya. Orang insting nggak suka dengan chaos, nggak suka dengan huru hara dan sebagainya. Dia senangnya dengan sesuatu yang calm, dengan suasana yang relax, kayak gitu ya. Oke, ini tentang Steven Health. Steven Teaching bagaimana cara mengajar. Ternyata cara mengajar itu diolah oleh Steven ya, Steven Teaching. Steven Jonglo, kalau ini adalah sudah menjadi
Apa jomblo? Mau jomblo semua? Enggak kan? Ada yang masih jomblo? Oh. Mau nyari yang berpengalaman atau yang belum? Kita aja bermasalah juga. Kalau ini tentang suami istri, bagaimana kita bersuami istri gitu ya. Di sini ada 3 K yang dipelajari. K yang pertama, kasab. Seorang laki-laki harus punya kasab. Yang kedua, seorang laki-laki bisa berkomunikasi dengan istri. Yang ketiga adalah kasur. Ingat laki-laki. Kasur. Ya. Kasur. Bukan merek kasur. Bukan merek kasur. Bukan merek kasur, tapi kasur. Laki-laki harus punya 3 kasar, komunikasi, kasur. Urusan nikah yang ketiga nggak beres, semuanya nggak beres. Maka Stephen Couple inilah kuncinya. Beres semua Kak, yang ketiga semuanya pasti beres. Itu Stephen Couple ya, semuanya. Mau tahu? Ada kan kelas. Tapi buat yang sudah suami istri, kalau yang jomblo, Stephen jomblo ya. Ini jomblo. Sebenarnya ini jomblonya diganti. Tadinya supaya namanya keren, kebarat-baratan, high quality single. Enggak? Doakan buku saya yang ketiga ya. Ini 3 tahun yang lalu saya kampanye belum jadi bukunya. Modelnya belum jadi soalnya. Karena setiap saya bikin buku harus ada studi, harus ada modelnya. Yang buku pertama kan anak saya cara belajar. Yang kedua tentang bisnis, dan yang ketiga ini saya pengen juga anak saya. Belum married soalnya, tapi saya sedang menyiapkan beliau menjadi seorang high quality single ya. Kelebihan Anda disyukuri dengan ilmu yang benar, kelemahan dihadapi dengan sabar. Setuju? Kalau kita ngeluh aja dengan kelemahan, itu tandanya kita nggak bersyukur. Kalau nggak bersyukur nggak akan ditambah nikmat-nikmatnya. Maka kelebihan itu disyukuri, yang bersyukur aja deh nanti juga bertambah ya. Tambah apa rezekinya? Tambah apa lagi? Oh banyak lah ya. Bersyukur aja dulu. Dengan ilmu yang benar tentunya ya. Oke. Ikmalu ala makanatikum. Al-Quran sudah membuat sinyal, sudah membuat berita bahagia buat kita semua. Al-Quran itu siapa yang ngomong sih? Allah melalui Rasul Muhammad SAW ya. Ikmalu ala makanatikum. Di 5 ayat itu disebutkan, ada surat Hud, ada surat apa gitu ya. Berbuatlah sesuai dengan the best of you. Ikmalu ala makanat. Makanat itu adalah keberadaan terbaik. Tentu kalau kita maknai, oh berarti setiap orang mempunyai keberadaan terbaik, mempunyai makanan. Makanan itu adalah tadi sensing, thinking, feeling, dan insting. Maka berbuatlah terbaik berdasarkan itu. Di status Facebook saya, status WA saya ada ya. Tolong bacain mana aja, saya ngebacain. Diserang langsung. Coba. Yang hadis itu apa itu? Yang status yang kedua ya. Setiap manusia dimudahkan menurut bakatnya masing-masing. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. keren juga kan. Kuat ya. Jadi kita udah dikasih kode. Nah kalau Anda belajar di Stephen level 2, Carl Gustav Jung gak ada apa-apanya, Paul McLean gak ada apa-apanya, terus satu lagi siapa? Edmund gak ada apa-apanya. Mereka itu di zaman sekarang kan. Tapi orang Islam di zaman dulu namanya Imam Ghazali itu sudah mematahkan seperti Stephen. Dan ternyata Stephen ya dari situ juga. Ya. Imam Ghazali dari mana? Itu tadi dari hadis, dari Al-Quran dikaji. Insya Allah Stephen adalah derivatifnya Al-Quran. Karena yang penemunya orang Stephen juga Islam. Bahkan dia mengeluarkan statement, cari yang berbeda dengan Al-Quran. Kalau di Stephen ada yang melanggar Quran, saya akan coret di situ. Ya. Maka insya Allah Islam kan? Ya. Stephen aligning banget dengan Al-Quran. Ya. Berbuatlah sesuai dengan perbuatan terbaik. Ini ayat-ayat dari Al-Quran.
Yang malu anak makanan tikum. Coba di Al-Quran ada ya, makanan saja. Oke. Ya. Setiap anak istimewa sesuai dengan fitrahnya. Ya. Mana yang tadi yang jomblo? Yang jomblo ini nyebutnya sekarang apa namanya? Single. High quality single. Oke? Keren kan? Saya berharap suatu saat datang juga high quality single. Benar? Indonesia gitu kan? Yang terbaik dijodohkan dengan yang terbaik, betul? Nah, itulah harapan saya. Saya menyiapkan anak-anak saya menjadi menjadi seorang high quality single. Suatu saat datanglah pangeran yang berkuda putih berbaju putih melamar anak saya gitu ya, madepin saya gitu. Kalau ada yang berani godain kamu, suruh datang melamar. Itu harapan saya ya. Ini sedang saya siapkan. Cerita dikit ya. Tinggi ya? Sensi ya? Ini promosi aja, ini lagu buatan saya. Walaupun saya nggak bisa main piano juga ya. Tapi saya bisa di software. Ya, namanya Fruity Loop pasti. Cuma saya bisa, intuitif saya main 40%. Jadi saya bisa ngawang-ngawang ini lagu nadanya kita gimana. Nah, ini lagu saya. Sudah 45 lagu yang saya buat. Etnik Sunda, Sunda kayak gini. Silakan di channel Betik, ya, Betik itu Benny, Tiknya itu lupa saya tradisional mix ya. Subscribernya masih sedikit karena saya nggak promosiin, pokoknya untuk kepuasan pribadi aja. Tapi kebanyakan lagu melo kayak gini. Kenapa? Itu kan untuk perasaan. Kelihatan banget yang bikinnya orang sampai ngebayangin sesuatu gitu ya. Oke, ini anak saya namanya Sinta Ida Sinta Dewi. Saya treatment Stephen, beliau itu di tahun 2014. 2012 saya tes Stephen, beliau 2013 karena dia belum usianya pas menurut saya untuk di treatment. Maka saya memutuskan oke nanti saja setelah kelas 4, kelas 3 saya ke kelas 4 saya treatment dia. Jadi karena saya sudah keluar dari tahun 2012, saya mendedikasikan diri saya untuk membesarkan anak-anak saya. Jadi saya jadi grabnya beliau. Pagi, sore saya antar jemput mereka. Kenapa? Karena saya feeling saya pengen membuat sebuah bonding, ikatan. Ikatan itulah yang mungkin karena saya banyak baca juga, yang banyak hilang di antara kita. Mohon maaf, perhatikan, guru laki-laki ada berapa orang? 2. Banyaknya? Sepertilah yang terjadi di sekolah-sekolah. Ya, terus peran ayah di mana? Di rumah. Begitu datang ke rumah, sama ibu aja. Anak-anak sama ibu lagi. Ayahnya sedikit sekali. Maka saya perhatikan kekurangannya adalah banyak sekali vitamin A yang kurang di sana. Anak-anak kita semua kekurangan vitamin A. Vitamin apa itu? Maka saya berani keluar dari target pun ya, saya nggak mau anak-anak saya kekurangan vitamin A. Yang itu sudah mulai kelihatan banyak sekali. Karena saya bergerak di bidang IT, bergerak di bidang sistem informasi, maka alhamdulillah informasi berbagai tersebut lebih dulu nyampe ke saya. Saya bisa memprediksi ke depannya handphone, media yang lainnya ini akan mengganggu semua kehidupan, semua sendi kehidupan. Saya nggak mau, walaupun itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Ya zamannya sekarang kan semua serba handphone kan. Tetapi kalau kita sudah bisa menanamkan di sana bonding, ikatan, anak tahu siapa ayahnya, anak tahu siapa ibunya, harus berbuat baik, harus berbuat ini dan sebagainya. Saya nggak khawatir lagi melepas beliau setelah beliau akil balik, pergi sana yang jauh. Laki-laki ngopi yang pahit, pergi yang jauh sana. Tidurnya malam-malam terserah. Yang penting mereka tahu siapa ayahnya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Itu bagaimana caranya? Yang bonding, diikat. Ya, caranya kalau saya simpel sekali, setiap berangkat ya
antar pulang dijemput di tengah perjalanan hujan panas, saya sering banyak cerita, duduk bareng, ngebakso bareng, makan es bareng dan sebagainya. Disitulah bentuk banding. Ya. Itu yang hilang vitamin A. Nah di Stephen saya terapin itu ilmu parenting. Saya bagaimana melatih anak saya ini supaya dia bisa menjadi seorang juara kelas. Karena itulah ukuran prestasi dari seorang siswa, juara kelas, betul? Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya sering duduk ngambil rapor. Yang ditanyakan oleh orang tua, anak saya ranking keberapa? Lemahnya di mana? Selalu ditanya gitu. Dan itu umum. Orang tua selalu nanya kayak gitu kan. Ya akhirnya, ternyata harapan orang tua adalah anaknya pengen berprestasi dan sebagainya. Maka pada saat itu anak saya diomongin, bukan diomongin, tapi dibicarakan ke saya, Pak, mohon maaf, anak bapak ini lambat, susah menerima pelajarannya, terus kurang konsentrasi, sering ganggu teman-temannya, dalam arti, wajarlah sensing gitu saya kan. Ya. Sensing kalau belum tahu kita bisa mencap beliau lelet, betul? Sakit hati nggak boleh sensing kayak gitu. Sakit itu ya. Luar biasa ya, tapi sembuh dengan ya. Benar kan? Mohon maaf ya. Saya sering sekali nyebutin istri saya, "Dalam apa sih kamu nih? Yang gitu aja nggak bisa." Langsung ngomong. Tapi setelah saya tahu, sensing itu bukan lelet. Kenapa? Database-nya belum ada. Maka orang sensing dipenuhi dulu database-nya. Ini lihat caranya ya, dari A terus ke B, dari B terus ke C, terus sampai Z. Nggak boleh dari A langsung ke Z, ngeblank. Sekali cukup enggak. Kadang 3 kali, kadang 5 kali, 4 kali. Disitulah cara belajar orang sensing. Diulang bertahap terus. Kalau sudah bisa, nggak akan diulang lagi, nggak akan nanya lagi. Pada saat dia lelet, pada saat dia bertanya, karena dia tidak tahu, maka tugas kita adalah memberi tahu. Paham? Belum tentu setelah diulang-ulang baru paham. Itu orang sensing. Anak saya yang tadinya di luar 10 besar, di kelas 4 saya janji bikin perjanjian segitiga namanya. Segitiga mengantarkan dia menjadi seorang juara 1. Saya, si Dewi, anak saya dan guru. Nah, 3 ini kompak, selalu dikomunikasikan dan dituang dalam buku tersebut bagaimana cara belajar dia. Yang sebelum belajar, Pak, kalau sebelum belajar kasih aja tugasnya. Bapak pura-pura spidolnya ketinggalan, bukunya ketinggalan di ruang bapak yang jarak turunan jauh. Suruh anak saya ngambil. Anak saya ngeluh, enggak, karena merasa dihargai oleh guru. Dia lari bolak-balik ke lantai 3 lantai gitu. Ini Pak Guru udah keringatan, diem dan tak, udah badannya panas. Yang tadinya kata orang sebagai troublemaker suka gangguin teman-temannya, enggak, diem dia. Kalau bisa tidak, suruh nyapu di depan. Anak saya protes, enggak. Karena dijanjikan nanti duduk di depan ya, janjiin buku apa gitu sama guru. Setelah saya calling dengan gurunya, nih kerudung, nih buku, nih hadiah-hadiah buat dia. Distimulan terus, akhirnya semangat belajarnya ada muncul. Saya rubah cara belajarnya. Cara belajar bagaimana bagi anak sensing? Cari bank soal, banyakin contoh soal dan jawaban. Ya, jangan soal aja dan jawaban. Saya cerita sensing ya. Cerita yang lain beda lagi. Soalnya kalau tinggi nggak boleh ada jawabannya. Kalau sensing harus ada jawabannya. Dari tahun sekian sampai ke tahun sekian, detail banget caranya dan jawabannya. Hafalin, banyak banget Pak. Kerudung, mau kerjain dulu. Dia mau ngerjain soal karena kerudung. Dia mau ngerjain soal karena sepatu. Dia mau mengerjakan soal karena sesuatu berbentuk kompensasi. Setahun, uang saya jebol. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia mau dulu, terbiasa dulu. Tahun kedua, ya saya konsultasi lagi dengan Pak Farid. Pak Farid lama-lama jebol nih perekonomian di rumah. Ya nggak apa-apa. Kita kompensasi dengan tugas yang memberikan dia. Kita bebaskan. Sama kan kompensasi kan? Namanya bangun tidur, beresin keranjang. Langsung manyun. Ya sudah, keranjang bapak beresin atau ibu beresin. Kamu belajar ya, mending belajar daripada beresin keranjang, daripada cuci piring, daripada nyapu, daripada nyuci. Itu adalah kompensasi, sama senilai dengan
duit, kerudung dan sebagainya. Oh, bisa juga ya, gitu. Ternyata tidak harus dengan materi. Kata kuncinya adalah kompensasi. Wani Piro, berapa yang saya dapatkan, apa yang saya dapatkan, itu aja. Nah dari situ kebiasaan semester 6 bulan kemudian semester langsung ranking 1. Oh bisa ya? Ya bisa lah, ceritanya begitu. Dikhususkan? Enggak. Cuma apa itu? Komunikasi segitiga. Murid, guru, dan orang tua. Kalau itu terbangun aja, ya orang tua, murid, dan guru, wah udah keren deh. Apalagi kita sudah berdisciplin, anaknya sudah sertifin, gurunya sudah testifin, orang tuanya sudah sertifin, ini nyambung. Tinggal kita nyari trik gimana caranya, ya. Kelas 4 ranking 1, kelas 5 ranking 1, terus sudah terbiasa jadi ranking karena dia tahu cara belajarnya, kompensasi pun sudah mulai berkurang, materialistis dalam negatifnya itu sudah berkurang, ya. Terus kelas 4, kelas 5 masuk PNTS sudah langsung berprestasi juga, ikut organisasi. Saya bentuk tuh, kamu harus ikut organisasi ini, udah bisa. Booster terbaik orang sensing adalah pilih. Oh, udah dibakar orang pilih, kencang lah, ya. Jadi pemilihan ketua OSIS di mana di MTS, dia masih belum siap Pak, ya udah jadi MPK-nya aja, ikut jadi MPK-nya terus, pokoknya aktif. Dan saya menyiapkan lingkungan yang sensing bagaimana sih orang sensing, terutama sensing extrovert. Ada yang sensing extrovert di sini? Oke. Muridnya banyak yang sensing extrovert ya? Ada juga kan? Ingat, kalau seorang sensing itu dia tergantung cetakan. Cetakannya bulat jadi bulat, cetakannya kotak jadi kotak. Ya, lingkungannya baik jadi baik, lingkungannya nggak baik jadi nggak baik. 100% terpengaruh oleh lingkungan. Maka saya sebagai orang tuanya harus menciptakan tuh lingkungan yang terbaiknya. Setelah dia lulus MTS, saya mulai komponen dia. Karena saya tahu loh ke depan ini udah ngeri banget ya. Sosial media sosial dan sebagainya ya. Takutnya main tiktokan dan sebagainya, aduh repot dah. Saya masukin pesantren supaya jadi hafiz tadinya. Pesantren mana Pak ya? Yuk kita touring, kita cari pesantren yang terbaik di Indonesia lah, di Jawa. Saya ajak kemana-mana. Website saya harus di Gontor lah. Kenapa di Gontor banyak kegiatannya, banyak panggungnya, banyak leadershipnya bagus dan sebagainya. Jadi teman-teman saya banyak yang di Gontor, ya. Menurut info kayak gitu. Kita tur ke sana, begitu melihat itu, wow gede, wow banyak orang, itu panggung apa tuh, bagus amat nih, seneng amat kalau saya manggung di situ gitu ya. Ada kegiatan basket, pramuka dan sebagainya, pokoknya full kegiatan. Kenapa orang lari-lari? Mana ada yang jalan di Gontor, semua lari ya, semua di menit bahkan detik kegiatannya. Dan saya pikir cocok banget tuh buat orang sensing gitu kan, yang serba gerak. Ya dia mau, oke Pak, saya mau kesini. Tapi ujiannya berat loh. Ujiannya ini ya sudah dia belajar. Alhamdulillah lulus ya. Lulus diterima di Gontor di tahun 2018 kalau nggak salah, 2018. Itu setingkat SMA, berarti setingkat SMA namanya kelas ekstensi 4 tahun. Nah ini udah tahun keempat, udah lulus tuh. Lulus dia sekarang lagi pengabdian di Riau. Saya nggak khawatir mau kemana kayak, aduh saya mau pengennya tadi Pak ke Sulawesi katanya. Cuman nggak dapet, nggak boleh sama pimpinan, harus ke Riau deh. Udah ke Riau. Kayak gini-gini, ini namanya saya sedang membentuk high quality single. Suatu saat datang juga high quality single yang selevel dengan dia. Ya, itu janji Allah kan, selalu dipasang-pasangkan kan. Ya makanya saya pengen dia calon yang terbaik, maka saya harus menyiapkan dia yang terbaik. Dan alhamdulillahnya pada saat pada saat Gontor, prestasi banyak sekali yang muncul. Jadi prestasi udah nggak aneh bagi dia. Kenapa? Karena saya bangun dari SD juara 1 udah nggak aneh. Di angkatan dia dari 600 orang, bukannya orang Serang aja, bukannya orang Banten aja, tapi dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri, dia nggak beda nggak keluar dari 3 besar. Dan prestasi yang terbaik adalah di tahun 2019 dia menjadi putri kampusnya, Queen of Darussalam. Jadi ada pemilihan siswa-siswa santri-santri yang berprestasi,
Alhamdulillah, saya yang jadi juaranya pada tahun 2009. Itu dididik dari ketua kamar, ketua gedung, ketua rayon, di beberapa gedung dia ini jadi ketuanya. Terakhir dia jadi ketua OSIS-nya yang ngurusin seluruh kegiatan di pondok. Itu bisa simsalabim? Enggak. Dari tahun 2014 saya ikut bonding, saya bentuk kayak ini kurang bulat, dibulatin lagi, diangkat. Sudah mulai lonjong, dibulatin lagi, dibulatin lagi. Sampai sekarang masih tetap, karena tanggung jawab saya sebagai orang tua, apalagi dia perempuan, saya mengantarkan dia menuju jenjang pernikahan kan. Pakai ilmu sedikit, supaya jadi high quality single. Bayangin, di depan ribuan orang teman-temannya dia mimpin gitu. Ini satu pondok itu sekitar 4.000. Dia pemimpinnya atau OSISnya. Bapaknya aja belum tentu bisa gitu ya. Tapi ya itulah rezeki dia kali ya. Ini banyak panggung, di mana panggung dia selalu tampil. Ini pada saat menjadi dikabarkan sebagai putri kampus. Alhamdulillah bahasa Inggris, bahasa Arab dan bisa ya. Dan yang kedua anak saya juga sedang menyiapkan dia menjadi high quality single, seorang thinking introvert. Beda jauh mana kakaknya. Kalau kakaknya Ria dan sebagainya, kalau ini ya namanya khas thinking ya. Jaim banget. Ya, bukan ya para thinking, jaim banget, gitu kan? Cool, wah cool banget ya. Nah, tapi sempat muncul negatifnya itu masking bagi orang thinking. Negatifnya adalah masking. Makan tuh enak tuh, enggak enak. Wah, tuh gak ada orang gimana makan enak. Itu yang habis juga. Sama orang kiri, orang thinking dan orang sensing itu urusan dengan data rata-rata. Kalau datanya nggak lengkap, dia menyebutnya nggak mau, takut, nggak enak, nggak tahu, nggak bisa dan sebagainya. Kalau makanan nggak enak dan sebagainya orang ini. Tapi setelah datanya muncul, datanya penuh, kalau nggak makan bayam, maka begini. Kalau makan bayam begini, maka dimakan dia. Bayam nggak enak, semua nggak enak. Kalau belum dicoba, kalau belum ada data yang masuk, ya. Jadi nggak heran, anak saya mah susah makannya. Dites Stephen-nya orang kiri. Kiri kan sensingnya tinggi. Ya Bu, harus dikasih tahu dulu. Jadi kalau orang sensing dikasih contoh, kalau orang tinggi dikasih tahu dulu. Bayam itu mengandung bla 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 bla. Kalau makan bayam begini, kalau tidak makan yang begini, maka enak gak enak dimakan orang tinggi itu. Kenapa? Karena datanya sudah ada. Jadi nggak ada istilah nggak bisa, nggak mau, nggak enak. Enggak, kalau sudah tahu sedikit kita bisa gali. Sama dengan ini. Ini maskingnya kuat banget. Pinter memang orang thinking itu ya, seolah-olah pinter. Ya gimana coba begitu masuk kelas, siapa yang mau jadi ketua kelas semua nunjuk? Si Anu katanya. Orang thinking kan selalu ditunjuk ya. Ya gimana nggak pinter? Rambut rapi, baju rapi gitu kan. Jadi pokoknya klimis banget dah. Pas kaki rata kiri kanan ya. Anak saya kalau mau berangkat mikir dulu pakai kaos kaki gitu. Karena dulu gitu. Sampai situnya orang tinggi gitu. Belakang dirapiin. Pak ini udah rapi belum? Masya Allah. Udah saya duduk juga nggak berubah lagi gitu kan ya. Tapi begini tuh luar biasa. Keren banget gitu ya. Orang tinggi perfect banget. Ini juga saya sedang persiapkan di high quality single tadi. Dia pengen masuk ke SMP 1 Serang. Tinggalnya saya kan di Ciujung, Keragilan. Nggak bisa. Kenapa itu nggak bisa? Karena zonasi. Dengan terpaksa di sekolah kecamatan, ya Keragilan ya. Pas ngelihat sekolahnya keren, tapi ngelihat ya biasa-biasa aja di otaknya dia. Bagi orang thinking kan nggak gue banget tuh sesuatu yang tidak gimana gitu ya, nomor 1 sekolah gitu kan. Nggak gue banget lah bukan orang thinking. Ya cuek-cuek aja sekolahnya setahun. Akhirnya dia mutusin, Pak menikahi kakak lah, saya mau ke Gontor aja. Gontor tuh capek loh. Tapi kan lihat orang-orang Gontor katanya, si Anu, banyak orang terkenal yang berprestasi kan. Banyak orang besar gitu ya. Terus kayaknya pesantren nomor 1 Pak, jadi mau kesana lah. Jadi survei juga sampai nengok kakaknya. Dan alhamdulillah beliau diterima di Gontor Putra 1. Sekarang kelas 4, berarti 1 SMA ya. Gimana di Gontor?
berat gitu ya. Fisiknya luar biasa. Udah berapa digundul, udah berapa kali digundul, udah 4 kali gitu. Siap-siap lo pindah terus ya, ke bantor yang lain ya. 5 kali digundul ya udah pindah ke bantor yang lain, ya nggak apa-apa lah. Gundul itu berarti pelanggaran disiplin. Ya, sepele pelanggaran disiplinnya, telat ngumpulin laporan, telat makan, perlengkapan nggak pas gitu kan, dihukum. Tapi inilah pendidikan buat laki-laki ya, begitu ya. Laki-laki jadi laki-laki gitu. Kalau kamu di sekolah umum, ya bisa selama bapak ada di situ. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Kalau ini kan ya dibentuk benar-benar. Apalagi dia menjadi calon seorang pemimpin. Orang tinggi kan pemimpin kan. Nah, di sini kaderisasinya bagus ya. Jadi alhamdulillah kedua-duanya anak saya boarding. Yang capek siapanya? Bapaknya. Kenapa? Menahan apa? Rindu banget. Waduh. Oh, saya ini belum telepon ya. Di rumah itu tiap hari yang ribut saya. Kemarin barusan telepon, udah ribut telepon lagi. Ya, sebelum zaman corona 2 minggu sekali saya kunjungan ke mereka. Ya saking gimana ya? Saking rindunya gitu ya. Nah, yang berat itu bukan biayanya tetapi rindunya. Oke, ini anak saya yang ketiga baru kelas SD ya. Nah, itu thinking ya, thinking extrovert. Beda banget, thinking extrovert lebih bocor. Kalau thinking introvert jaim, kalau thinking extrovert bocor habis. Siapa yang thinking extrovert? Ya, beda, lebih modis, lebih gimana ya? Kalau lebih lincah gitu ya. Kalau thinking introvert lebih mager. Ini beda banget ini ya. Ini saya sengaja nyari foto yang agak kaleman gitu. Padahal aslinya nggak gini. Semua orang ditanyain. Kamu siapa? Dari mana sih? Daripada kamu pasti deh. Dia dulu yang jadi juru bicara. Ya. Oke. Jam berapa sekarang? Lewat. Hah? Udah lewat ya? 10 kan? Enggak, setengah 11 kita break. Sampai setengah 11 kita istirahat ya. Nah, kalau mau tahu cerita-cerita yang lain nanti lah kita ceritain lagi ya. Ingat, kalau kalian dengar apa ya, biasanya cerita ya. Kalau mau materi, nanti yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigit, apa kabar hari ini? Baik teman semua, saatnya istirahat dan di sebelah sana itu ada buku yang tadi kami sampaikan, ada buku Stephen Couple yang bahas 3K kan? Tadi apa? Komunikasi, kasab atau penghasilan atau sumber penghasilan dan kasur. Bukan kita kasur ya. Cara berkasurnya bagaimana bisa dibahas ya. Dan yang lain juga ada, dan semua buku hari ini dipotong 50.000 ya dari harga yang tertera di sana. Betul nggak mau beli? Ya. Oh, kalau mau silakan spesialis ini dipotong 50.000 dari sana. Baik. Baik, istirahat setengah jam dan masuk akan dikelompokkan duduknya ya, biar komunikasinya enak. Sehingga bawa semua yang ada di sini dan istirahat di bawah sampai jam 10.30. Kembali ke sini lagi dan sesi kedua tetap Om Ben, nanti 3 dan 4 baru dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Online ngerti nggak? Bawa kopi sendiri. Kopinya kopi Gunung Kars.